Wajib melalui kitabullah. Mana kitabnya Allah itu? Nah, kita akan bahas. Kalaulah kita umpamanya berpedoman kembali kepada sebuah riwayat yang dibahasakan sebagai hadis, ini jabariyahnya sudah mencapai tingkat pemahaman akal dan pemahaman akidah. Sementara kita lihat apakah Allah sampai detik ini masih berkalam atau tidak. Kalau kita lihat wujud dari kalam bernama Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini kita lihat sewujud Alkitab bernama Al-Quran. Al-Quran sudah ditutup oleh Allah dengan 6.666. Itu sudah ditutup. Kalau Al-Quran sudah ditutup, kita lihat kalamnya adalah Al-Quran dan hadis. Berarti segala kemampuan hadis untuk melanjutkan iman dan ilmu seseorang bertuhan kepada Allah itu akan menuju namanya kalam. Namanya kalam. Apakah dengan tertutupnya Al-Quran 30 juz setelah itu Allah diam dan membisu? Apakah seperti itu? Apakah Allah tidak melanjutkan, ada petunjuk, ada ilman, ada ilham, ada irhas, ada la'duni, ada hadam? Dan apakah semuanya harus dituntun dengan kitab? Kitab yang akan tidak sirna oleh air, tidak tersirna oleh air, api, angin dan tanah adalah kitabullah. Kalau dasar tauhid kita ada, maka kita akan selalu berhubungan dengan Allah 24 jam sesuai dengan tekanan atau kodrat dari syahadat 24 kalam. Tapi kalau kita memiliki suatu pemahaman sunnah, maka sunnah ini hanya hukumnya tidak berdosa bagi orang yang mencari keridhaan. Bukan artinya menjadi sebuah kitab. Telah Allah kunci kitab pada Al-Quran, 114 surat ditutup dengan kitab namanya Al-Quran. Dijembatani oleh lanjutan dari Al-Quran dengan pentadaburan 3 kodrat. Ada qara'at, al-qara', ada qara'an dan ada Quran dan ada Al-Qur'ain. Pembacaan yang dimaksud dan kalimat tasdik itu ingatlah, rasakanlah, pelajarilah, imanilah, sangat banyak. Tapi kalau kita memperpendek jangkauan kita kepada Allah dengan menuntun kepada sunnah riwayat, ini akan menyebabkan lemahnya petunjuk seseorang, petunjuk Allah kepada seseorang yang tidak akan terputus. Kadangkala sebagian dihadapi dengan fasik. Kalau dicari sunnah, kitab sunnah, boleh saja dalam riwayat mencari ridhonya Allah. Tetapi mengungkai kembali tentang sejarah dan tajalli diri, berwujud diri, sifat diri, berwujud Allah, tidak akan ada pemanduan kitabnya kecuali kalamullah. Apa yang dikatakan kalamullah? Membaca kalamullah ini orang harus punya dasar tauhid. Sekali lagi saya ulang, harus memiliki dasar tauhid. Apa dasar tauhidnya? Dia mengerti tingkat bagaimana angin datang. Seorang itu paham dengan tekanan udara, dengan bahasa alam, musibah, bencana, nikmat, itu semua bahasa. Apalagi kalau kita mencari ke dalam
riwayat rahasia. Apa kitab yang harus kita pakai? Kitabnya adalah kitabullah. Ayatnya adalah kalamullah. Ingat, kitabnya adalah kitabullah. Ayatnya adalah kalamullah. Mana kalamullah? Kejadian. Kalau jatuh dalam diri dinamakan dengan kauni, jatuh di Al-Quran namanya dengan kauli, sementara jatuh ke alam namanya kalam. Kalau sudah berbicara, contohnya kalam insan, berbicara rasa dalam rasa, berbicara rasa dalam rahasia, apa kitabnya yang bisa memandu itu? Seseorang mengalami masa fana, masa kusuk, apakah bisa sebuah kitab memandunya ke dalam untuk bisa melanjutkan perjalanan rohani seseorang? Nah, ini juga harus kita luas dan sangat luas di situ, tentunya dengan mengerti tauhid. Kalau memang dirinya belum terhubung tauhid kepada Allah, tapi mendapatkan tuntunan akal, tuntunan akidah, bagaimana bisa menghadapi arasnya Allah yaitu mati, menghadapi arasnya Allah yaitu hidup? Berarti dengan tertutupnya Al-Quran, maka kita harus lari kepada muatan Al-Quran itu sendiri. Apa muatannya? Adalah amanah. Kalau Al-Quran ibaratnya sebuah amplop yang di dalamnya ada surat yang akan dikirim kepada sekelompok umat. Artinya apa? Ada amanah di dalam tersurat tadi. Ada tersirat yang dititipkan di dalam tersurat. Memahami yang tersirat. Yang tersirat ini adalah dicari wujud yang tersirat. Yang bisa mengendalikan yang tersirat adalah wujud yang tersirat. Mana wujud yang tersirat? Sirna alif di dalam bismillah. Mulai kita keluar dari 30 juz. Berarti kita harus masuk kepada kalamullah. Contoh kalamullah itu, kenapa bismillah dijadikan 19 huruf atau 19 kalam? Syahadat didirikan dengan 24 kalam. Al-Fatihah dengan 7 kalam. Kenapa? Asal usul daripada Al-Quran berasal dari kauni. Berkauni Allah pada dirinya, maka dia menjadikan hasil dari kauninya. Dengan yang dia jadikan tersebut, dia berkutsi. Berkutsi itu berkalam. Setelah dia berkutsi, maka kutsi wujud kepada wahyu. Nah, inilah kudus. Nah, kudus ini suci. Nah, setelah suci baru dia diwahyukan berupa sebuah wujud rahasia. Nah, wahyu itu apa? Itu kudus. Gitu. Nah, setelah diwujudkan pada kudus tadi, maka difirmankan kepada Muhammad menjadi syafaat. Gitu. Maka inilah yang difirmankan, diwahyukan atau difirmankan. Nah, sampai di tangan Rasulullah, dilebur menjadi 4 oleh Rasulullah menjadi adab yang paling mutlak, yaitu syarat sah salat. Fikli, khawli, kolbi, dan khariri. Yang nyata siapa yang berbuat, di mana dia berbuat, dan apa yang dia katakan, di mana dia berdiri. Dengan demikian, lanjutlah pengetahuan ini ke tingkat sebuah amalan. Dari amalan yang dilakukan oleh satu orang atau seseorang, maka tersambunglah antara wujud batin dengan sifat batin dalam dirinya. Ini masuk ke tingkat tauhid ilahiyah. Dia sudah mengenal bagaimana wujud bertuhan dengan kajian tauhid.
Maka ini dikatakan kalam Allah, kalamullah, membaca kalam Allah itu dengan kejadian, baik kejadian di hak, baik kejadian dari wujud, dari sir, dari batin, dari maujud. Maka kita tidak akan bisa terputus kepada Allah. Meskipun ayat Al-Quran sebagai penghulu 1 dengan 9, artinya 19 huruf bismillah, diawali angka 1 diakhiri ke 9, dan di satu wujud alif pada diri 9 domah pengakhir daripada ayat sir gaib. Dimulai dari rahasia yang tidak terlihat, alif adalah wujud daripada sir rahasia, dan 9 adalah domah dikatakan batin atau rahasia. Awal diri rahasia dan berdirilah wujud rahasia. Nah ini, apakah ada kitab yang bisa memandu ke situ? Kalau ada, apa kitabnya? Yang nyata adalah tajalinya hitungan dan bilangan kitabullah. Mana yang dikatakan kitabullah? Seseorang yang telah mencapai tingkat ketinggian tauhid kepada Allah adalah orang yang berkodrat jasadnya sebagai ayat, dan hidupnya ayat ini hayat bagi rohaninya, menjadi ruhnya. Maka kalau sudah hidup ayat di dalam dirinya, maka petunjuk Allah segera akan datang melalui tingkatan-tingkatan kadar yang ada dalam diri. Terus siapa yang menjadi ayat? Inilah menjadi ain, masuk kepada Al-Quran. Ada ain atau nun atau pandangan di situ, maka jatuhlah dia jadi ma'rifat. Batasan dari kemampuan hadis telah ditutup oleh firman dengan Al-Quran 6666. Berarti pembacaan berikutnya dilanjutkan kepada kalam. Kalam inilah yang diamanahkan dengan ya ayyuhallazina amanu. Apa yang diamanahkan Allah? Wahai orang-orang yang mendapatkan amanah, maka amanlah kamu. Ya. Apa yang dikatakan amanah? Aman, aminun, aminun imana. Aminun itu amanah, amanah itu imana, imana itu aman. Orang yang sudah mendapati, yang dia yakini, yang dia percaya di dalam titipanku, maka dialah yang aman. Am'an, maka menjadilah kodrat dia am pada zahir, an pada rohani. Am'an, itu yang dikumandangkan oleh surat Al-An'am, yang dikodratkan oleh Al-Fatihah, an'amta alaihim. Tapi kalau kemampuan tauhidnya belum bisa merubah kodrat dirinya, maka tidak akan pernah dia bisa membaca kalam, membaca kejadian demi kejadian yang dialami dalam rohani bertuhan. Kalau jasad tidak akan bertuhan, tapi rohani dia akan bertuhan. Jasad itu penampakan wujudnya Tuhan. Jadi dengan demikian, kita lebih memahami dulu uluhiyahnya sebuah tauhid. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perjalanan itu, tentulah kita harus memahami tauhid. Bagaimana kita mendapatkan kalam. Di sini kita sering mendengar atau sebuah pemahaman, kalau sudah tingkatnya kepada kalam, itu dikatakan sesat. Ya, itu dikatakan sesat. Kenapa? Karena dia tidak mampu memahami tauhid. Karena dia tidak bisa membaca kalam, sunnahnya tertutup. Karena Al-Quran sudah menutup dengan 4 kali 6, maka tertutuplah pengalaman tentang Tuhannya ke depan. Kalau dia tidak tahu apa itu kalam. Dengan kita meningkatkan pemahaman apa itu kalam, maka hubungan rahasia, rasa, wujud, batin, semua akan bisa menjadi tauhid kepada Allah.
Kalaulah andainya kita bisa memunculkan setiap perbuatan baik kepada Tuhan berupa kitab, ini akan sangat banyak sekali. Berdoa tengah malam beda judul doa, beda kitab. Berdoa tengah hari beda kitab. Ini akan membuat kerancuan. Tapi dengan batasan menundukkan akal menuju akidah, menundukkan akidah kepada iman dan mengajak iman bertajalli kepada ilmu. Boleh. Semua dituntun oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikatakan hadisnya Rasulullah apa? Inilah kalam. Inilah membaca kalam yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah dengan kalam, yaitu dengan kejadian, baik dalam diri maupun di luar diri. Ini kalam. Makanya kalau hadisnya Al-Quran itu kalam yang tidak terputus. Jadi kalau hadisnya Al-Quran sudah punya nama kitab lain, maka ayat Al-Quran ini akan bertambah terus. Nggak tahu sekarang tuh banyaknya seperti apa. Kalau ada kitab yang masuk ke dalam Al-Quran. Tapi kalau hadis, nah ini adalah suatu kalam yang tidak terputus, yang ditahbirkan, yang diberikan, disiarkan kepada semua umat. Ini kalam. Allah katakan di kutsinya, bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Mana dalilnya Allah? Mana dalilnya Allah? Jadi kalau diriwayatkan, itu bukan dalilnya Allah. Yang dikatakan dalilnya Allah bidahlihi, hidupku yang bercerita. Siapa yang hidup Allah itu? Mana hayatnya Allah? Perjalanan hidup Allah. Bagaimana Allah bisa berkalam dengan hayatnya? Inilah isyarah, inilah petunjuk. Jadi diharapkan kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku semuanya, mari kita melihat batasan dalam bertajali. Kita lihat batasan dan kita lihat kodrat, arasnya kemampuan pemahaman terhadap Allah dengan dasar paham yang dibuka, bukan memahamkan diri sendiri. Lihat Al-Baqarah ayat 269, sangat jelas kalau pemahaman atau hikmah itu diberikan kepada orang yang diridhoi, yang disukai. Nggak bisa kita hanya mencari ribuan kitab untuk mencari Tuhan, tidak bisa. Beda dengan penguraian cerita sebuah ranting kepada daun, cerita buah daun kepada buah, menceritakan buah itu dari mana asal. Kalau dia bahas buah itu dari mana asalnya akan butuh waktu yang lama. Tapi kalau dia tunjuk ada pohon yang berdiri, makanya kita jadi semua. Seperti itu. Jadi kita butuh kekuatan tauhid untuk berbicara tentang Allah. Makanya syahadat itu awalnya di rukun Islam. Kalau kita belum memahami apa tauhid kepada Allah, tauhid ini sangat banyak sehingga kita tidak perlu mencari solusi lain. Di tauhid itu sudah mabrur semuanya. Semua tinggal mengimani. Makanya tauhid itu kodratnya iman. Apa yang bisa kita pahami tentang Allah kalau tidak bisa membaca kalamullah yang terus berhubungan 24 jam, maka agamamu terhenti di tutupan Al-Quran yang berjumlah 6.666. Ini akan berhenti dengan 114. Tetapi dalam kenyataan sangat banyak yang meninggalkan itu.
memiliki pedoman riwayat yang banyak tapi tidak mampu meriwayatkan satu huruf dalam Al-Quran. Bagaimana bisa dia bertauhid kepada Allah? Meriwayatkan satu huruf, kenapa huruf itu muncul? Itu tidak semuanya bisa. Kenapa bisa atau tidak? Karena butuh izin Allah. Butuh izin Allah subhanahu wa ta'ala. Proses peningkatan tauhid rohani menentukan terbukanya ijab diri kita. Alhamdulillah, dengan kita mulai belajar bagaimana membaca kalam Allah sehingga tidak terputus komunikasi dengan Allah. Jadi banyak yang mengatakan orang kalau sudah memiliki kemampuan tauhid sebelum agama ada adalah tauhid pertama dulu yang dirukunkan dalam Islam pertama. Bagaimana bisa hadis yang dilahirkan dengan jutaan tahun setelah agama ada untuk melirik ke depannya? Powernya, kekuatan lahud hodamnya tidak akan karena hodam Allah itu adalah diri. Maka kitalah yang berkalam dan berdalil. Itulah kebenaran. Bidahlihi marifatul haq bi'ilmi. Untuk kita memperluas akbarullah, boleh kita memiliki tuntunan riwayat yang sangat banyak. Silakan. Tapi pembentukan rohani harus melalui tataan dan kodratnya Allah, yaitu wujudnya, kalamnya, arasnya, batinnya, zatnya, nurnya, semua dihimpun menjadi jasad. Bagaimana kita bisa mengimani Allahi fil zahiru Allahi fil batinu kalau kita tidak paham bagaimana kita meningkatkan pemahaman tauhid kita? Insya Allah mari kita tingkatkan pemahaman tauhid sehingga komunikasi kita dengan Allah tidak terputus.